Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Buat perlindungan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Firman penguat hari ini dengan tema lakukan tugas utama. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti firman Allah. Dan dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amanat agung Tuhan Yesus adalah satu perintah yang diberikan kepada murid-muridnya, dan tentunya diberikan kepada saya dan saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Perintah harus dilakukan. Perintah atau amanat agung ini tidak ada tawaran yang lain selain kita melakukannya. Dalam Matius 28 ayat 19, kita menemukan 3 kata kerja. Kata kerja yang pertama, pergilah. Dalam melakukan amanat agung, saya dan saudara harus meninggalkan zona nyaman, meninggalkan segala kesenangan kita untuk mencari jiwa, memberitakan kasih Allah, memberitakan kemurahan Allah. Apa yang harus kita beritakan? Kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus Kristus. Yesus yang adalah Tuhan, meninggalkan surga, datang ke dunia, mati di atas kayu salib, hanya untuk menebus setiap hutang dosa saya dan saudara, menebus hutang dosa semua manusia, dan yang percaya kepadanya diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Kata kerja yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana murid-murid Tuhan, bagaimana bangsa-bangsa bisa menjadi murid Tuhan kalau mereka tidak diajar? Oleh sebab itu, berikan hidup, berikan hati kita, berikan diri kita untuk mengajar kebenaran firman Tuhan sampai mereka mengerti, memahami, dan mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan yang benar. Kata kerja yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan adalah sebagai tanda pertobatan. Ketika orang percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus masuk ke dalam hati orang percaya, dan itulah namanya baptisan Roh Kudus. Dan ketika ia menyadari bahwa ia butuh juru selamat, ia menerima Yesus dan diselamatkan, maka ia akan menyerahkan hidupnya untuk dibaptis sebagai tanda pertobatannya. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai memberitakan Injil. Mulai mungkin ada suami kita, istri kita, anak kita, mertua kita, menantu kita, asisten rumah tangga kita, mungkin supir pribadi kita, tetangga kita, saudara, sahabat kita, sampai ke ujung-ujung bumi yang belum percaya Yesus. Beritakan Yesus kepada mereka. Beritakan kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus untuk menebus hutang dosa, agar orang-orang, agar mereka pun menerima hidup yang kekal seperti saya dan saudara. Gereja-gereja zaman sekarang banyak sekali sudah tidak melakukan amanat agung. Orang berpikir dengan ribuan jemaat, dengan ibadah yang gemerlap, musik yang begitu megahnya, itu yang disebut gereja yang berhasil. No, gereja yang berhasil adalah gereja yang melakukan tugas utamanya, memberitakan Injil. Bagaimana gereja yang ada di pegunungan, di daerah pedalaman, di daerah-daerah hutan? Jangankan alat musik, listrik pun mungkin tidak ada. Apakah Tuhan tidak hadir di sana? Yesus hadir dimanapun. Bahkan ketika gereja-gereja itu memberitakan Injil, membawa orang percaya kepada Yesus, itulah gereja yang berhasil. Bukan dari segi jumlah atau bilangan, tetapi apakah mereka mau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Saudara, mulailah dari saya, saudara, kita semua, dan itu akan terbias ke gereja kita untuk pergi bersama-sama memberitakan Injil, membawa orang datang kepada Kristus. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, kita disadarkan dan diingatkan
tugas utama kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang singkat dan sederhana ini. Ampuni hamba-Mu jika ada hal-hal yang kurang mendalam untuk menggali bagian ini. Tapi Roh Kudus beri pengertian kepada kami dalam hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa, tolonglah setiap pendengar, penguat firman hari ini. Dimanapun mereka berada, siapapun mereka. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan, yang sedang berdoa, Tuhan menjawab doa dan pergumulan mereka. Sukacita melimpah di tengah-tengah COVID-19 ini. Sekalipun kondisi yang sulit, berikan kami hati untuk menjadi berkat. Dan berikan kami hati untuk memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus baik, sangat baik, terlalu baik, teramat baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.